Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke bagian ketiga dengan bahasan form dan tombol. Nah, ini yang menarik dari Microsoft Access. Jadi, pada umumnya ketika orang membuat aplikasi, mereka akan memisahkan antara basis data dengan formnya, seperti itu. Tapi berbeda sekali dengan Microsoft Access. Ketika kita membuat database, artinya kita dapat pula membuat formnya yang berfungsi untuk melakukan transaksi seperti penyimpanan, penghapusan, pencarian data, dan sebagainya. Pembuatan form pada bagian 3 ini tidak serumit pembahasan selanjutnya, karena ini saya anggap sebagai dasar dari pembuatan form dan pembuatan tombol-tombol, agar nantinya saat kita masuk ke bahasan yang lebih mahir lagi, kita tidak kaget dan akan menjadi mempermudah kita dalam memahami bahasan-bahasan tersebut. Mari kita lanjut, kita buka Microsoft Access-nya. Baik, ini adalah Microsoft Access yang dari kemarin sudah kita buat ya. Kita mulai membuat sebuah form dengan klik tombol Create. Kemudian di sini ada form saja, form design, blank form, dan form wizard. Untuk form yang di sebelah sini itu form yang sifatnya sangat instan. Saya akan memberitahukan dari yang paling instan dulu ya. Kita bahas yang form. Cara membuat form yang berada pada menu ini, caranya sangat mudah. Kita klik dulu tabel yang mau kita buatkan form, kemudian klik form. Maka secara otomatis form akan terbentuk dengan rapih seperti ini. Tetapi form ini tetap bisa dimodifikasi. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara memodifikasi form yang sifatnya instan ini. Pada form anggota ini, kita akan ditampilkan adanya ID underscore anggota, ada tanda underscore-nya ya. Ada nama, alamat, telepon, dan ada garis putus-putus yang ada di sini. Juga ada tabel di bawahnya, dan ada tanda seperti tanda tambah, namun dia berupa panah atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, seperti ini. Di sini kita tidak bisa menggeser form dengan mudahnya dan pemodifikasian juga tidak fleksibel karena di sini sudah snap atau sudah dempet. Jadi jika saya geser ke bawah, maka dia seolah-olah berbentuk seperti tabel. Seperti ini ya. Saya coba geser nama. Nah, seperti itu. Jadi dia berbentuk seperti pola. Seperti ini ya, terlihat ya bentuknya. Tapi walaupun kondisinya masih seperti pola seperti ini, kita masih bisa melakukan modifikasi. Terlihat ya, saya baru saja mengacak-ngacak form yang kita bentuk dengan mudahnya. Baik, di sini tidak ada masalah apabila form ini saya rusak. Ini bisa saja saya hapus. Saya hapus ya, saya tidak simpan di sini. Dan apabila kita mau membuatnya lagi, kita pilih create dan kembali ke form. Nah, apabila memang kita menginginkan form yang sifatnya instan, silakan gunakan form ini dan kita modifikasi sedikit ya. Saya contoh mengganti label anggota ini. Dan ini juga di sini kan tulisannya ID underscore anggota. Ini namanya label. Dia ini warnanya abu-abu. Label bisa kita ganti, kecuali text box-nya. Di sini tidak bisa kita ganti sembarangan. Di sini saya ganti ya si label tadi itu dengan kalimat ID saja. Kemudian namanya saya ganti dengan N yang besar dan alamat saya ganti dengan A besar. Kemudian telepon saya ganti T yang besar. Ya. Seperti ini. Apakah kita bisa menggeser lebarnya ini? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Cara mengubah lebarnya adalah dengan cara klik tanda panah yang ada di pojok kiri atas. Kemudian saya bisa geser seperti ini. Ya, ini juga bisa saya geser seperti itu. Lalu bagaimana cara kita walaupun dalam kondisi instan tetap dapat melakukan modifikasi? Tetap bisa dilakukan. Caranya adalah dengan klik kanan di
tab anggota, kemudian design view. Kita ke design view ya. Kalau kita lihat di sini agak sulit kita melakukan pelebaran text field dan labelnya, agak sulit. Di sini saya lakukan, tetap sulit dilakukan. Karena kenapa? Karena kita sudah terbungkus oleh garis putus-putus yang panjang. Terlihat ya, di sini ada garis putus-putus panjang di sini ya. Seperti itu. Ini masih bisa kita bongkar. Cara membongkarnya adalah dengan klik pada bagian panah yang berwarna abu-abu di sini. Kemudian kita masuk ke arrange dan klik remove layout. Saya klik remove layout. Nah, terlihat ada titik berwarna abu-abu tua di sini ya. Masing-masing titik abu-abu tua itu ada di sebelah kiri pojok atas. Seperti itu ya. Nah, apabila posisinya sudah berbentuk seperti tadi, kita bisa menggesernya. Lihat. Ini saya geser, tapi ada lagi yang janggal. Kok nama, alamat, dan telepon selalu mengikuti text field-nya? Bagaimana cara saya mengubahnya? Nah, itu adalah pertanyaan pertama yang kita lakukan saat kita melakukan design view. Cara melakukannya adalah dengan klik kotak yang berwarna abu-abu yang ada di atas sini. Contoh ya, di sini saya akan meletakkan text field telepon berada di bawah label telepon. Maka yang saya tarik adalah kotak kecil berwarna abu-abu tersebut. Saya lepas ya. Nah, seperti itu. Saya ulangin. Saya menggunakan objek yang lain sebagai contoh. Di sini ada text field alamat dan labelnya alamat. Maka saya bisa saja menggeser alamatnya ini dengan klik pada kotak abu-abu sebelah kiri di sebelah atas. Saya geser ke atas. Baik, seperti itu. Nah, ini saya geser ya ke sini ya. Lalu bagaimana jika ingin mengubah ukuran text field-nya saja? Tenang, itu bisa kita lakukan. Di sini saya coba klik ID anggotanya, kemudian saya geser dia ke sebelah kiri untuk mengecilkannya. Baik, itu sudah kecil ya ID anggotanya. Dan namanya juga saya geser ke sebelah sini, bawahnya ID anggota. Nah, lihat ya, bentuknya sudah berbeda jauh dari yang tadi kita buat. Baik, ini saya atur dulu. Untuk pengaturan bebas ya, boleh diletakkan di mana saja. Yang penting rapi saja sih sebenarnya. Baik, ini saya taruh di atas saja biar senada temanya ya. Karena kita temanya yang saya buat ini dia label berada di atas, jadi saya letakkan sesuai dengan temanya. Kita juga bisa melakukan perubahan pada text field-nya ya. Ini contoh pada field alamat, saya menurunkannya ke bawah agar dia terlihat lebih tinggi saja. Begitu juga telepon, ini saya rasa telepon saya cukup memanjangkannya saja. Seperti ini. Dan yang tabel dot pinjam ini saya turunkan sedikit agar bentuknya lebih seimbang saja. Baik. Seperti ini kira-kira bentuk yang saya buat ya. Dan mungkin ada yang ingin bertanya kenapa di sini ada titik-titik ya. Titik-titik ini adalah sebagai garis bantu kita saat melakukan design form. Lalu di sini anggota, apakah anggota masih bisa diubah? Jelas bisa sekali diubah. Contohnya di sini ada gambar ya. Ada gambar bentuk form seperti ini. Ini masih bisa kita ubah formnya, bahkan bisa kita buang dengan cara klik kanan terus delete. Kemudian background yang berada di atas ini dia berwarna biru ya. Warna birunya bisa kita ganti menjadi putih. Tapi sebelumnya perlu diperhatikan bahwa saya sekarang berada di form header. Terlihat ya, form header ini dia berwarna hitam karena kita sedang aktif pada form header. Dan apabila saya klik di bawah,
maka menandakan bahwa kita sedang aktif pada bagian detail. Ya, tapi sekarang saya kembali lagi ke form header karena kita akan memodifikasi backgroundnya yang berwarna biru. Saya ganti di sini di property sheet-nya, saya ganti back color-nya menjadi warna automatic atau berwarna putih. Kemudian teks-teks yang ada di sini juga bisa saya ganti. Misalnya, pada anggota di sini tulisannya mesti kita buat menjadi lebih tebal, maka font weight-nya kita ganti menjadi bold. Lalu teks yang ada di sini, ID, nama, alamat, dan telepon, itu warnanya abu-abu ya. Kita pun bisa mengganti warnanya, juga kita bisa mengganti ukurannya melalui pengaturan yang ada di sebelah kanan. Silakan dieksplorasi karena ini semua dapat diatur pada property sheet. Jika kita ingin menampilkan hasil dari form yang kita buat ini, kita bisa langsung klik tombol home, kemudian klik view. Di sini bisa ya. Atau bisa juga kita klik kanan pada tab anggota, kemudian klik form view. Sama saja fungsinya. Jadi apabila kita mau klik yang atas atau klik kanan di bagian sini, itu sama saja, tidak ada perbedaan ya, tidak mengganggu fungsionalitasnya karena ini memang hanya shortcut saja ya. Lalu bagaimana? Kenapa ada tabel yang otomatis muncul di bawahnya? Tabel ini otomatis dimunculkan karena sudah terhubung dengan tabel lain. Jadi di sini kita sudah menghubungkannya dengan tabel pinjam ya, terlihat ya, tabel pinjam. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Yudi Darmawan dia melakukan peminjaman buku nomor 8 dan nomor 9. Untuk informasi yang kurang lengkap seperti ini, harap dimaklum karena kita menggunakan versi yang instan, walaupun dapat dimodifikasi kembali. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, tapi sebelumnya akan saya simpan dulu ini. Save, saya pilih anggota strip instan. Ya, saya buat seperti itu. Saya hanya memberi tanda saja bahwa saya membuatnya dengan cara instan, gitu ya. Baik, ini saya tutup ya. Kemudian cara yang kedua, kita pilih create, kemudian form design. Di sini kita bisa membuat pengaturan form dengan bebasnya. Tapi syarat kita harus memasukkan dahulu tabel yang ingin kita tampilkan. Untuk memasukkan isi dari tabel yang ingin kita tampilkan, klik Add Existing Fields, kemudian klik Show All Tables. Saya masukkan anggota, saya klik tanda plusnya. Di sini ada tanda plus ya, agar terlihat saja. Di sini saya masukkan ID anggota, nama, alamat, dan telepon. Perbedaannya adalah di sini kita tidak ada otomatisasi pada saat layout formnya. Jadi kita akan membuatnya manual dan di sini tidak ada otomatis muncul tabel yang berelasi. Tapi tetap ya, titik abu-abu yang ada di sebelah kiri tetap bermanfaat untuk menggeser objek. Jadi di sini saya akan coba membuat seperti layout yang tadi. Saya letakkan telepon di bawah seperti ini. Saya atur bentuknya, kemudian saya letakkan pula alamat di bawah. Saya juga melakukan perubahan pada label agar bentuknya mirip seperti yang tadi. Nah, sangat disarankan sekali untuk mengecilkan form ya. Di sini terlihat kita memiliki ruang yang sangat luas sekali. Ini akan bermasalah apabila kita menampilkannya pada form. Terkadang di sini menjadi tidak efisien apabila banyak sekali ruang kosong seperti ini.
Saya scroll ke bawah. Ini mouse-nya saya scroll ke bawah. Jadi sebaiknya ini dipersempit saja. Seperti itu, saya persempit ya secukupnya lah. Sudah seperti itu. Saya tekan klik kanan, simpan. Saya ketik anggota strip design. Tadi kita memiliki header, benar ya? Saya coba membandingkan dengan form yang instan tadi. Nah, ini saya kembalikan ke design view. Ya, perbedaannya form anggota yang instan dan yang kita desain dari awal. Ya, terlihat sama, tapi ada beberapa opsi yang tidak didapat pada saat kita melakukan desain secara manual. Apa yang tidak kita dapat? Pertama, kita tidak mendapatkan tampilan tabel yang berelasi. Kedua, kita tidak dapat tampilan form header. Namun tidak masalah. Form header tetap bisa kita tambahkan. Caranya adalah, saya akan kembali ke form anggota desain. Cara menampilkan header adalah dengan cara klik kanan, klik form header or footer. Form header or footer. Untuk mempertinggi, saya tarik ke bawah. Ingat, pada saat menarik ke bawah itu, pastikan kursor kita sudah berubah. Lihat ya, kursor saya saat ini berbentuk panah hingga berbentuk seperti ini. Saya dekatkan ke perbatasan garis. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik dan drag ke bawah atau ke atas. Lalu untuk menambahkan label yang tadinya tulisannya anggota, saya bisa klik di atas ini label, kemudian saya klik di bawahnya anggota. Tidak perlu khawatir dengan ukuran teks yang kecil, ini tetap bisa kita atur pada property sheet. Saya klik property sheet untuk menampilkan pengaturan. Kemudian saya ganti ukuran teksnya, di sini saya ganti menjadi 14. Kemudian saya ganti font weight-nya menjadi bold. Dan saya bisa menarik batas yang berwarna kuning ini. Sepertinya kurang besar ya 14. Saya ganti menjadi 20 ya. Nah, saya rasa cukup seperti itu. Ini adalah perbedaan form yang sifatnya instan dan kita membandingkan pula dengan form yang sifatnya kita desain manual. Nah, ada yang saya lupa di sini, yaitu saya akan memberikan contoh bagaimana cara saya mengganti background yang berwarna biru pada form header. Untuk mengganti background biru ini, kita bisa klik pada bagian back color, kita bisa milih warna putih atau warna-warna yang kamu inginkan. Sudah? Kalau sudah, maka saya tekan klik kanan, save. Atau kita bisa juga menekan tombol save pada pojok kiri atas di bagian ini. Selanjutnya, pada form-form ini kita tambahkan tombol-tombol yang diperlukan, seperti tombol simpan, tombol hapus, juga tombol navigasi, dan tombol lainnya. Saya mulai dari form yang instan dulu, mengingat bahwa menambahkan tombol ini caranya sama ya pada form yang instan ataupun form yang kita desain dari awal. Saya akan memulai dengan meletakkan tombol di anggota desain. Perlu diketahui bahwa untuk membuat tombol agar otomatis, maka use control wizard harus aktif. Tanda aktifnya adalah dia memiliki kotak. Apabila tombol use control wizard tidak aktif, maka fitur-fitur yang otomatis tidak akan muncul. Saya beri contoh ketika use control wizard ini aktif. Saya masukkan tombol itu yang ada tulisannya XXXX ya. Saya klik tombolnya, kemudian
saya drag di sini, di drag aja ya, lepas. Pada saat dilepas, maka dia memunculkan command button wizard. Artinya, use control wizard-nya aktif. Lalu saya akan memberikan contoh apabila use control wizard-nya tidak aktif. Di sini saya matikan dulu use control wizard-nya. Sudah mati ya, terlihat nih, sudah tidak ada tanda kotaknya. Maka ketika saya masukkan tombol, tidak memunculkan apa-apa. Hal ini dikarenakan apabila kita tidak mengaktifkan use control wizard, artinya kita akan membuat kode untuk proses tertentu. Dan kode itu sifatnya lebih mahir lagi. Dan pada bahasan kita tidak membahas masalah kode yang terlalu dalam. Karena memang materi ini akan dibuat sesederhana mungkin dan semudah mungkin agar mudah dipelajari. Jadi ini saya hapus dulu tombol-tombolnya. Kemudian saya aktifkan kembali use control wizard. Sudah aktif ya use control wizard-nya. Saya akan memasukkan tombol pertama saya. Saya klik tombol X. Saya letakkan di bawah. Kemudian di sini saya pilih record operation. Saya pilih add new record. Jadi di sini saya mau membuat tombol tambah transaksi ya. Saya ingin menggunakan gambar saja. Jadi di sini ada dua opsi, kita bisa menggunakan gambar atau teks. Apabila teks, maka kita bisa memberikan tambah seperti itu. Jadinya teks ya. Kalau ingin menampilkan gambar, cukup klik picture saja. Di sini saya pilih gambar, go to new. Apabila kita mau mengganti gambarnya, kita bisa klik browse dan memilih gambar yang kamu suka. Karena saya tidak memilikinya, jadi hal tersebut tidak saya lakukan. Atau jika ingin mengganti dengan icon lain, kita bisa klik show all pictures. Di sini banyak sekali tombol-tombol, tapi itu pun tidak saya lakukan. Saya akan memilih gambar yang secara default sudah dipilih oleh Microsoft Access. Jadi saya pilih go to new. Saya klik tombol finish. Kemudian tombol yang kedua, saya akan membuat tombol simpan. Saya pilih record operation, kemudian save record. Saya tekan finish. Selanjutnya saya buat tombol baru lagi. Di sini saya akan membuat tombol untuk menghapus data. Saya pilih record operation, kemudian delete. Saya tekan finish. Dan apabila kalian mau menambahkan tombol-tombol lain, silakan ditambahkan. Saya memberikan tombol ini hanya sebagai contoh saja. Tombol juga bisa diletakkan di form footer. Terlihat di sini kita ada form footer ya. Kita bisa tarik ke bawah. Terlihat ya, saya tarik lagi ke atas, saya tarik ke bawah. Dan saya letakkan tombol-tombol ini di bawah. Selanjutnya tombol yang penting yaitu tombol navigasi. Saya tambahkan tombol baru, saya drag, saya pilih record navigation, saya pilih go to first record, finish. Dan yang kedua, pada tombol navigasi, saya drag lagi, saya pilih record navigation, kemudian saya pilih previous record. Dan selanjutnya saya tambahkan lagi tombol go to next record. Dan yang terakhir pada tombol navigasi saya tambahkan lagi go to last record. Saya atur sejenak letak tombol-tombol ini biar terlihat lebih nyaman. Saya rasa cukup tombol ini dibuat. Untuk membuat tombol pada form instan saya bisa melakukan copy paste. Saya blok, klik kanan, copy, dan pada tombol instan saya paste. Jika ingin meletakkan pada form footer, maka saya tarik form footernya. Saya kecilkan formnya. Form ini tidak dapat dikecilkan ya, karena masih terganjal di judulnya. Jadi saya kecilkan dulu judulnya, kemudian saya kecilkan formnya.
Saya rasa sudah cukup untuk pembuatan form design dan form instan. Saya tekan tombol simpan yang ada di pojok kiri atas untuk menyimpan keseluruhan form. Kemudian silakan dicoba dengan menampilkan formnya ya. Klik kanan form view. Terlihat ya datanya bergeser. Kemudian saat saya menambahkan transaksi, misalkan namanya Andi. Saya simpan. Bagian akhir pada materi ini adalah kita akan membuat form navigasi. Fungsinya adalah menghubungkan antara form anggota desain dan form anggota instan. Pertama, ini saya tutup dulu semua formnya biar lebih nyaman saja dilihat. Kemudian saya klik navigation. Di sini banyak sekali menu navigasi, tapi saat ini saya mencoba horizontal tabs. Tidak usah khawatir untuk penggunaan karena seluruh navigation yang tadi cara penggunaannya sama, tidak ada bedanya. Cara penggunaan navigation form ini sangat mudah, kita cukup drag and drop form yang ingin kita tampilkan. Di sini saya coba tarik anggota desain. Terlihat ya di sini ada garis berwarna merah jambu. Kalau sudah silakan lepas mouse-nya. Begitu juga anggota instan, saya melakukan hal yang sama. Namun saya letakkan di sebelah kiri add new. Apabila sudah, kita masih bisa melakukan perubahan pada navigation form. Misalnya di sini saya ganti menjadi menu anggota. Dan kemudian saya membiarkan icon ini tetap berada di posisinya. Untuk kalimat anggota strip design dan anggota strip instan tetap bisa kita ubah. Caranya adalah saya klik 2 kali tulisan anggota instan, kemudian saya ganti menjadi anggota instan gitu ya. Dan kemudian pada anggota desain saya ganti menjadi anggota desain. Sifat dari pembuatan menu ini sama seperti label, jadi cara penggunaannya sangat mudah, yaitu cukup klik 2 kali. Apabila sudah selesai, kita bisa simpan dengan klik kanan tab navigation form, kemudian save. Saya ganti menjadi navigation strip anggota. Saya ganti dulu N-nya menjadi N kecil. Untuk penamaan ini tidak ada masalah ya, mau huruf besar atau huruf kecil, karena saya hanya ingin menyeragamkan penamaannya saja. Di sini ada anggota strip design, anggota strip instan, dan di sini saya berikan navigation strip anggota. Untuk menjalankan form anggota sama seperti form-form yang lain, yaitu kita cukup klik kanan form view. Kalau sudah, silakan diuji coba. Di sini saya coba ya, tuh. Dan kedua form tersebut dapat terbuka dengan baik. Ini adalah akhir dari materi kita pembahasan tentang form dan tombol. Terima kasih telah menyimak, dan apabila video ini bermanfaat silakan klik tombol subscribe serta tombol lonceng untuk mengetahui unggahan terbaru dari saya. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih.